Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu dengan saya, Pendeta Martinus Sumendi. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan bagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan yang baik untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, mari kita belajar dari ayat ini. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai makna Natal bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dari ayat ini kita bisa meneladani Yusuf dan Maria. Pertama adalah memberikan keteladanan bahwa makna Natal sesungguhnya adalah hidup dalam kesederhanaan. Pertama apa? Hidup dalam kesederhanaan. Itu yang diajarkan, yang diteladankan oleh Maria dan Yusuf. Bagaimana ketika dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, diperkenan oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias. Lihat di dalam ayat tadi, di mana ketika melahirkan Yesus di situ dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin dalam terjemahan lain bisa dikatakan gombal, saudara. Bisa dikatakan kain seperti lap. Yang mungkin kita bisa katakan kain itu kotor. Dia tidak menggunakan kain yang bersih, yang produksi dari sebuah toko. Bahkan dia tidak diberikan oleh siapapun untuk kemudian dipakai sebagai pembungkus daripada bayi Yesus ini. Saudaraku, kemudian di sana kita lihat, selain dibungkus dengan kain lampin, kemudian bayi Yesus itu dimasukkan ke wadah makan hewan, yaitu palungan. Itu tidak sewajarnya. Kalau kita berpikir secara manusiawi, itu bukan tempat untuk kemudian siapapun dilahirkan dan ditempatkan di situ. Kita bisa berpikir hanya orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak punya. Dan bahkan mungkin orang-orang yang miskin, orang yang tidak punya pun tidak mungkin dilahirkan. Kemudian diletakkan di palungan, kemudian dibungkus dengan kain lampin. Mungkin pada waktu itu dalam pikiran Maria dan Yusuf ketika mencari penginapan, dia juga akan begini. Ini Mesias. Malaikat sudah bicara dengan saya. Dia mungkin berpikir ketika kemudian menuju ke satu tempat untuk sensus itu, dia berpikir cari penginapan dan ada penginapan untuk kemudian bayi Yesus ini bisa dilahirkan di sebuah tempat yang memadai. Mungkin berpikir begitu. Tetapi saudaraku, di luar pemikiran Maria dan Yusuf. Dan pada akhirnya kita lihat bahwa bayi itu tidak mendapatkan tempat daripada penginapan itu. Penginapan itu sudah penuh. Pada akhirnya ada satu tempat yang memungkinkan untuk kemudian mereka bisa melahirkan, yaitu kandang. Saudara, dari peristiwa ini, lihat, kita belajar bagaimana Tuhan hadir. Bagaimana Maria dan Yusuf harus menanggapi kondisi itu diizinkan terjadi untuk mengajarkan kepada kita hal yang apa? Sederhana. Jadi kalau kita bicara Natal, itu bukan bicara harus beli baju baru. Halo, dengar ini.
Bicara Natal itu bukan bicara untuk beli baju baru. Bukan bicara untuk pesta pora dengan miliaran rupiah. Bukan. Tetapi yang paling utama di dalam Natal itu adalah apakah makna Natal itu berarti buat Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Itu menjadi penting. Ada orang yang menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri. Natal bukanlah ajang pamer. Natal bukanlah ajang kesombongan. Natal bukanlah ajang untuk kemudian kita hidup wah luar biasa, cari sanjungan banyak orang, bukan. Tapi sesungguhnya bicara Natal adalah maknanya adalah kesederhanaan. Karena lahirnya Sang Kristus Tuhan kita dalam kesederhanaan itu untuk kemudian membawa setiap kita, orang-orang yang sederhana sekalipun, orang-orang yang tidak punya kedudukan sekalipun, dia memiliki hidup yang kekal. Itu yang paling utama di dalam hidup mereka. Saudaraku, marilah kita belajar dengan semua ini. Mari kita yang kedua, kita akan melihat apa makna daripada Natal itu. Yang kedua adalah Natal memberikan keteladanan, ketahanan dalam persoalan hidup. Lihat, di dalam cerita tadi, karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Coba bayangkan, mau melahirkan tidak ada tempat di rumah penginapan. Tapi lihat bagaimana sikap Yusuf dan Maria. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mencela Tuhan. Dia tidak mencela sesamanya yang tidak memberikan tempat buat dia, yang tidak memberikan bantuan dan pertolongan kepada dia. Tidak. Itu Maria dan Yusuf. Artinya apa? Artinya Maria dan Yusuf dengan menghadapi kondisi ini, dia menerima dengan ikhlasnya di dalam pikirannya, di dalam perasaannya. Dan pada akhirnya, saudaraku, Maria dan Yusuf mampu memberikan keteladanan, ketahanan di dalam menghadapi keadaan apa yang ada di dalam kehidupannya. Mari kita renungkan kebenaran ini. Dua hal penting makna Natal kita di tahun ini. Pertama, makna Natal adalah kesederhanaan. Yang kedua, makna Natal memberikan keteladanan, mampu bertahan menghadapi segala situasi. Apapun keadaanmu, apapun persoalanmu yang sedang terjadi di masa pandemi ini, mari tetap bertahan dengan sabar. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan yang baik. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah ini ya Tuhan menjadikan kekuatan buat setiap kami hamba-hamba-Mu untuk merenungkan makna Natal yang sesungguhnya. Kami tidak harus hidup dalam kemewahan. Kami tidak harus Natal di dalam banyak biaya. Tetapi dalam kesederhanaan, karena Engkau pun hadir dalam kesederhanaan untuk setiap kami. Kami boleh belajar bagaimana ketahanan hidup, menghadapi hidup ini melalui keteladanan Maria dan Yusuf. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kiranya Engkau memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Hamba-Mu selesai berbicara mengenai firman-Mu, tapi firman-Mu tidak akan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.